Jalan sekilas foto tapos ya. Ya. Yung tang uang darah. Halo Bandi. Halo Pak. Hitung uang bendahara. Sudah, kita kelompoknya sudah. Kalau Pak Bambang udah pernah telat. Halo. Mantap. Dari kampung mana Bu Jun? Ayo mau kamu 13. Wih, konten. Dada urang pale. Urang ada urang balang. Atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, Kepala BGP NTB, Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat, Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Kepala Bidang GTK Pendidikan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu narasumber, pengajar praktik angkatan 6 dan 7. Mana Bu? Iya ya. Kegiatan secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Dr. Andus Suka MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan semangat pagi. Luar biasa dan Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram yang saya hormati Bapak Kepala BPNP atau mewakili, yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Bahasa NTB, walaupun kantor tapi sebentar lagi akan dijadikan eselon 3 ya untuk kantor bahasa SA. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang GTK seluruh NTB yang hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek yang hebat-hebat yang saya miliki. Mudah-mudahan energi Bapak Ibu yang hebat itu akan tercurahkan ke calon guru penggerak angkatan 6 dan 7. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di siang yang cerah ini hujan ini menandakan bahwa di Kota Mataram baru dianugerahi dengan hujan, sehingga ini kita harus syukuri ya, karena dengan hujan itu kita merasakan sejuk. Dengan kesejukan itu kita menghadirkan hati kita juga sejuk. Walaupun di awal tadi Bapak Ibu diberikan suasana yang sedih atau duka, memang kami keluarga besar Balai Guru Penggerak kehilangan pegawai terbaik kami yang hampir 4 tahun mendampingi saya dalam tugas saya, dan lalu
Amin Wah ini memang pekerja yang serba bisa, karena mendampingi saya bisa berprofesi sebagai driver, juga bisa sebagai fotografer. Ya, karena kalau PP itu kan adanya di kabupaten kota se-NTB. Tapi kalau hasil itu ada di luar provinsi, biayanya lebih mahal. Maka kami lakukan melalui daring. Makanya Bapak Ibu yang menjadi pengajar praktek, bersyukurlah bisa diundang dengan daring. Dan kedua, ini kami lakukan di hotel. Jangan kaget kalau tahun depan kita lakukan di Jangan kaget. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya saat mengikuti kegiatan rapor Mas Irawan mana? Bersama Mas Irawan. Jadi untuk angkatan 6 hanya balainya itu namanya balai guru penggerak. Kalau membaca nama balainya, memang kantor kami itu hanya untuk guru penggerak saja. Betul nggak? Nah, namun sejatinya di Permendikbudristek dan Teknologi nomor 14 tahun 22, lembaga kami berfungsi tidak hanya untuk guru penggerak. GTK tadi yang disampaikan di profil tadi, peningkatan kompetensi GTK, yaitu guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas, dan calon pengawas. Kita bertahap di Hotel Lombaraya. Saya atas nama Pak Kepala ya, atas nama PGP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan selamat datang ya di Hotel Lombaraya dan selamat mengikuti rapat koordinasi ini dengan sebaik-baiknya. Kepala BPMP atau yang mewakili Ibu Kepala Kantor Bahasa yang kami hormati, juga Bapak-Bapak Kepala Bidang GTK Kabupaten Kota seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala rekan-rekan PP atau kalau kita istilahkan agent of change kami di lokasi. Karena dari tangan Bapak-Bapak lah kami sangat berharap bahwa program Balai Guru Penggerak bisa berjalan dengan lancar. Singkatnya, hadirin hadirat yang saya muliakan, mohon izin Bapak Kepala Balai kami melaporkan bahwa 2022 banyak kegiatan yang sudah kita lakukan yang ada kaitannya dengan PPG, ada kaitannya dengan PSP, ada kaitannya dengan IKM. 3 prioritas program Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Tentunya dalam perjalanan kami dalam proses itu ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dimaksimalkan, terutama komunikasi, kolaborasi, kerjasama yang baik antar kami sebagai UPT, juga rekan-rekan di daerah yang di Pemda, dinas-dinas terkait, sehingga ini menjadi background atau latar belakang kenapa rakor ini harus dilakukan. Kami ingin ke depan komunikasi kita semakin intens, semakin erat. Karena apalah kami tanpa bapak-bapak yang ada di lapangan, tanpa bapak-bapak yang ada di dinas. Hari kami hadir di satu kabupaten, lalu tidak ada sambutan manis dari dinas, tidak ada senyum, tentu akan hambar. Karena itulah salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi antara kami sebagai UPT, rekan-rekan di dinas, rekan-rekan PP, dan semua kita yang bekerja sama atau yang punya pendidikan
nasional. Tujuan kedua dari kegiatan ini adalah membangun kolaborasi, membangun kerjasama. Mari melalui program ini, melalui rakor ini kami mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama bekerja sama mewujudkan visi dan misi kementerian kita, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Riset dan Teknologi. Menjadi visi misi itu bisa kita capai bersama-sama. Secara skala mikro tentu ini akan hebat untuk kita yang berada di Nusa Tenggara Barat, tetapi skala makro ini akan membangun pendidikan secara nasional. Adapun peserta ini terdiri dari kepala dinas provinsi yang harusnya sudah berada di sini, tetapi karena sebelum menutup laporan ini akan menyampaikan sebuah puisi. Puisi ini aslinya berbahasa Inggris. Saya kutip dari sebuah buku berjudul On Being a Muslim, karangan Farid Esak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB atau yang mewakili, yang saya hormati perwakilan dari Direktorat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tenaga Kependidikan, Bapak Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Cabang Dinas Dikbud se-Nusa Tenggara Barat yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak-bapak pengajar praktek, Bapak Ibu calon guru penggerak atau juga mungkin adalah jadi guru penggerak. Untuk yang khusus saat ini angkatan 6 dan 7, Bapak ingin menyampaikan juga kami juga siap nanti untuk menampungnya gitu ya. Kalau ada yang bisa kita lanjuti, kalau ada hal yang bisa kita masukkan juga kita sampaikan. Tapi yang jelas untuk kami yang Dinas Dikbud Provinsi, binaan kami adalah untuk SMA, SMK dan SLB. Nah, sehingga kalau paparan kami nanti hanya khusus untuk itu yang mau dimaklumi, jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin dari SD atau TK, SD, SMP. Karena kalau yang TK, SD, SMP insya Allah di bawah binaan dari Dinas Dikbud Kabupaten Kota. Gitu. Namun demikian ada beberapa kegiatan dan juga kadang-kadang kami berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota agar kegiatan itu atau program itu bisa terselenggara dengan baik. Kegiatan yang kami laksanakan, ya. Lanjut Pak, lanjut lagi dilaksanakan. Jadi outputnya itu tadi itu. Nah, branding yang diterapkan tahun-tahun sebelumnya itu kita the power of 4P, 4P. Maka mulai tahun pelajaran baru ini 2023 dan lanjut 2023 itu kita tambah 1P lagi sehingga menjadi the power of 5P. Tambahnya adalah yang merah itu, sebelumnya adalah yang profil, kemudian penampilan, pelayanan, prestasi, maka ditambah dengan peran serta. Insya Allah ini kalau untuk yang Bapak Ibu Guru SMA, SMK, SLB sudah familiar dan memahaminya. Namun untuk Bapak Ibu Guru yang mungkin dari TK, SD, SMP, jadi inilah untuk gerakan dari Dinas Dikbud Provinsi agar setiap sekolah itu mencoba untuk bagaimana dengan kondisi yang ada ini senantiasa meningkatkan kaitan dengan profil sekolahnya, penampilan sekolahnya, pelayanannya, kemudian prestasinya, baik itu dengan akademik maupun akademik, ditambah yang sekarang dengan peran serta itu tadi dijual, malah sama bapaknya dipakai untuk dirokok, salah sasaran. Sehingga untuk pelaksanaan ini juga terus dipantau agar betul-betul diberikan kepada anak-anaknya yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada program Posisma, itu forum OSIS dan intrasekolah ya, dan madrasah. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang melibatkan madrasah. Kalau di provinsi lain itu hanya POSIS saja, forum organisasi siswa intrasekolah, CNTB. Nah untuk NTB
forum organisasi sekolah dan madrasah. Ini sudah ada dipraktekkan, silakan nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin seperti itu juga bersama dinas-dinas terkait akan diberikan bagaimana teknis selanjutnya. Kemudian yang ke-11, evaluasi penggunaan HP di sekolah. Jadi kita ketahui pada era Bapak Gubernur sebelumnya pernah mengeluarkan perda penggunaan HP di sekolah. Ya. Maka ini kita evaluasi kembali. Karena untuk saat ini penggunaan itu juga bagi kita semua, baik Bapak Ibu guru maupun siswa, itu kadang-kadang menjadi hal yang harus kita pakai, kita gunakan. Hanya saja di sini kaitannya dengan program ini adalah upaya menekan penyalahgunaannya, sehingga nanti pengaturannya disekolahkan ke sekolah masing-masing untuk bagaimana bukan melarang secara keseluruhan, tetapi mengatur, sehingga ini yang dilakukan. Dan yang ke-12, monitoring penggunaan esensi. Kalau dari SD, TK, SMP mungkin belum ya di daerah. Tapi kalau kami yang provinsi sudah efektif mulai Oktober 2022 kemarin. Dan sudah banyak Bapak Ibu guru, ada beberapa yang sudah dipanggil oleh BKD karena terdeteksi terkumpul tidak masuk tanpa keterangan sekian hari. Ya, dipanggil diberikan pembinaan, dan ini berheras gitu kan. Dimulai dari kepala sekolah dulu, kalau kepala sekolah negur, nanti kepala sekolahnya negur. Kalau kepala sudah, lalu perbaikan ke cabang dinas. Cabang dinas tidak pernah menegur, karena ini esensi ini bagus sekalian. Rekapnya ada di 2 tempat. Pertama di sekolah ada, langsung ke KJD ada, dan langsung di BKD, link semuanya. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian itu klik presensi hari ini jam berapa, itu langsung link ke BKD, ke KJD, dan operator sekolah. Dan ini sudah beberapa guru dipanggil karena terdeteksi dia tidak masuk beberapa hari. Ada yang berbulan-bulan, ada yang kumulatif. Jadi akan dilakukan disiplin ASN itu ya, yang diberlakukan semuanya. Bahkan untuk kami yang di struktural sudah banyak yang terpotong TPP-nya. TPP itu tunjangan penghasilan pegawai itu sudah banyak terpotong karena terlambat sekian jam. Dalam 1 bulan kan menjadi 1 hari, itu sekian persen terpotong begitu. Dan ini untuk kami di provinsi sudah mulai diterapkan, yang tujuannya merupakan upaya untuk meningkatkan disiplin tenaga pendidik dan pendidikan dan juga provinsi. Ini secara umum menanyakan tentang bagaimana sertifikat guru penggerak bisa juga digunakan sebagai prasyarat ya, untuk diangkat atau diusulkan menjadi calon pengawas sekolah. Nah, kemudian yang ketiga dari Kabupaten Sumbawa, luar biasa nih, ternyata sudah ada perwakilan jadinya nih tanpa kita atur, dari Lombok ada, dari Kota Bima ada, dari Sumbawa ada. Yang ketiga ini Pak PP dari Kabupaten Sumbawa ini juga secara umum mengharapkan adanya irisan, ya, adanya sinergi antara kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi. Dan terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, karena menurut kami ada beda ya. Untuk SMA, SMK itu kan di provinsi, kalau kami kan otonominya ke kabupaten. Tapi ada satu hal yang sama, yang saya lihat satu terkait dengan guru penggerak yang ada nanti disebutkan dalam BP-nya kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak sekali tadi ada program stunting, kemudian ada aksi bervisi, kemudian ada tentang sampah, dan ini Lombok Barat sudah luar biasa, terutama kami ini ada kabit GTK saya yang di Lombok Barat sekolah itu satu ramah anak. Dulu saya berbicara Pak, ini ada Ibu Rahma Wati di situ. Kemudian terkait dengan sampah Pak,
kami bahkan sampai mesinnya diberikan. Jadi terkait dengan harga yang tadi dihargakan untuk satu kilo plastik itu 2.000 Pak. Tapi sampai sekarang itu agak kesulitan. Kemudian termasuk pengelolaannya, karena bahkan kami pernah di SMA 1 Gerung Pak ya, kita launching waktu itu terkait dengan itu, tapi keberlanjutannya itu agak susah Pak, karena kepada siapa kita jual, kemudian siapa yang datang ambil dan lain sebagainya, itu terkait dengan itu. Kemudian masalah stunting, sekolah kami juga termasuk salah satu sekolah di 2 kabupaten kota se-Indonesia yang berisi pada sampai sekarang. Bahkan kami kemarin dikunjungi hari Rabu untuk dijadikan sekolah percontohan terkait dengan untuk literasi aksi bergizi, kebetulan 2 dengan SMP 1 Labu Api. Gitu ya. Nah, maksud saya yang masih kemarin karena ada 2 disebut, bahkan tadi saya ditelepon terkait dengan itu. Nah, kemudian masalah yang lain Pak, terkait dengan ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, ada beberapa hal terkait dengan regulasi masalah teman-teman yang dari, mohon maaf saya tidak dari guru penggerak Pak, tapi langsung reguler untuk PP karena usia sudah di atas yang tidak boleh. Nah, persoalannya adalah yang kami temui kemarin, kaget saya di Lombok Barat itu kan pengawas hampir tidak ada Pak. Pengawas semua hampir mata pelajaran semua hampir tidak ada. Nah, kemudian itu teman-teman juga mencukupi untuk itu, bahkan termasuk kepala sekolah banyak yang kurang. Bahkan ada di tempat pembinaan saya di Sekotong Serelu, namanya tadi sudah saya lapor ke Bapak Kabit saya. Di situ PLT, kemudian PLT-nya juga tidak sanggup, makanya Bapak bilang, oh nanti kita panggil pulang. Nah, terkait dengan itu Pak, supaya ada sinkronisasi bahwa di seolah-olah kan berjalan sendiri Pak di otonomi ini. Artinya provinsi tersendiri punya program dan itu lebih menunjuk kepada provinsi tadi, sehingga tidak ada itu. Makanya saya bilang itu provinsi saja, kayak tidak melibatkan SMP, SMK. Bagaimana sekarang regulasi yang di provinsi itu bisa tercover masuk juga di kabupaten kota, itu masih saya terkait dengan itu semua. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum menanyakan tentang bagaimana sertifikat guru penggerak bisa juga digunakan sebagai prasyarat ya untuk diangkat atau diusulkan menjadi calon pengawas sekolah. Nah, kemudian yang ketiga dari Kabupaten Sumbawa, luar biasa nih, ternyata sudah ada perwakilan jadinya nih, tanpa kita atur, dari Lombok ada, dari Kota Bima ada, dari Sumbawa ada. Yang ketiga ini Pak Bawa ini juga secara umum mengharapkan adanya irisan, ya, adanya sinergi antara kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi maksud kami dengan Dinas Kabupaten Kota. Contoh kecilnya misalnya dalam hal pemerataan guru atau pemberian kesempatan bagi guru yang ada di semua kabupaten kota, yang di semua tingkat kecamatan mungkin ya lebih spesifiknya, untuk bisa ikut terlibat dalam rekrutmen guru penggerak ini. Nah, ini juga yang ditanyakan, bagaimana kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam Bapak Ibu guru kita pada jenjang SMA untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan guru penggerak dan sebagainya. Oke itu, silakan langsung saya jawab. Baik, terima kasih. Sebelumnya beri close kepada Bapak Ibu guru penanyakan ini. Luar biasa ya. Yang akan saya jawab pertanyaan yang Ibu dulu. Jadi untuk kaitannya dengan sertifikasi pembayaran bagi Bapak Ibu guru yang nanti diangkat menjadi pengawas, itu otomatis juga akan dikonversi di sintetiknya oleh, kalau kami ya,
yang di dinas provinsi juga akan segera langsung dialihkan isi tadinya. Jadi dari guru jadi pengawas. Nah, nanti untuk yang di kabupaten kota juga sama, di operatornya. Nanti biasanya kan tinggal mencantumkan untuk nomor SK-nya, kemudian nomor sertifikasi pendidiknya, ditambah dengan sertifikat yang dimilikinya. Kalau nanti guru penggerak, sertifikat guru penggeraknya dipakai. Termasuk kemarin ketika kita dimintai oleh BKD provinsi persyaratan itu, yang dimintakan adalah surat tanda lulus. Kalau guru penggerak kan belum, maka dia diisi dengan sertifikat guru penggerak, dan itu dimasukkan BKD dan jadi bisa. Nanti untuk proses sertifikat juga begitu, sehingga jangan khawatir kalau yang kemarin